Pak Jokowi jadi ketum PSI. Kabar yang menarik ya sebenarnya ya, apalagi untuk kader-kader PSI, simpatisan dan pendukung partai PSI sendiri. Siapa tak kenal Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memang masih menyedot banyak perhatian. Meskipun sudah purna, beliau tetap menjadi ya perhatian pemberitaan setiap langkah-langkah beliau, bahkan ketika beliau sudah pulang ke Solo ya, karena memang di akhir masa jabatan beliau mengatakan setelah purna tugas beliau akan pulang ke Solo, dan itu sudah ditunaikan. Tapi dengan melihat banyaknya pemberitaan terkait beliau dan beliau memang masih ya semangat sekali untuk menjalani langkah-langkah politik beliau, jelas beliau butuh partai politik untuk kendaraan dalam melangkah dengan langkah-langkah politik beliau ke depan. Apalagi yang ramai sekarang terkait dengan pemilu raya PSI yang akan digelar esok Juli, tepatnya di Solo, dan Pak Jokowi ketika diwawancara mengatakan bahwa ya saya akan berhitung, berkalkulasi, kalaupun nanti maju kan jangan sampai kalah. Kira-kira begitu yang saya simpulkan dari pernyataan beliau ya. Koreksi jika salah. Dan itu menimbulkan banyak persepsi, menimbulkan banyak penilaian bahwa memang Pak Jokowi akan maju menjadi ketua umum baru PSI. Berita menarik sebenarnya dan memang ditunggu-tunggu, termasuk oleh saya sebagai simpatisan kader PSI. Jelas berita itu menarik, bahkan untuk dibahas di beberapa waktu terakhir ini. Menarik karena jelas PSI butuh sosok tokoh politik nasional yang besar, yang luar biasa. Apalagi jika nanti Pak Jokowi gabung dengan PSI, jelas itu merupakan poin yang luar biasa untuk PSI. Karena bagaimanapun jelas PSI sudah mengarungi dua pemilu, 2019 dan 2020, dengan membranding diri sebagai partainya anak muda, diisi dengan orang-orang baru di dunia politik, dan memang sudah terlampaui dua pemilu. Dan memang tetap bagaimanapun memang ternyata partai politik memang butuh sosok tokoh nasional, tokoh politik yang memang punya loyalis, yang memang punya magnet luar biasa. Dan jika memang Pak Jokowi nanti bergabung dengan PSI, jelas itu merupakan salah satu manfaat yang luar biasa untuk PSI dalam mengarungi kegiatan-kegiatan politiknya, terutama menyambut politik pemilu 2029 nanti. Memang betul masih jauh, ini baru 2025. Tapi menuju ke sana itu kan perlu proses. Dan prosesnya dimulai jika memang Pak Jokowi masuk ke PSI dan menjadi ketua umum PSI. Apalagi memang dari awal berdirinya sendiri tak dipungkiri bahwa memang PSI ini selalu menjadi pendukung Pak Jokowi dari awal berdiri hingga sekarang. Bahkan setiap arahan-arahan beliau selalu ditangkap oleh PSI dan diimplementasikan secara nyata. Bagaimana tidak, di 2024 kemarin bahkan PSI melabeli diri menjadi partainya Jokowi. Seluruh banner, seluruh spanduk banyak yang menempel foto beliau dan menabeli PSI, partainya Jokowi. Dan Pak Jokowi pun tidak berkomentar terkait itu. Kalau seperti itu kan memang ya dibolehkan lah, karena memang tidak dikomentari ya. Kemudian yang terakhir pernyataan beliau terkait partai super terbuka, dan itu langsung ditangkap oleh PSI, bahkan diimplementasikan untuk menggelar pemilu raya nanti di bulan Juli dalam pemilihan ketua umum yang baru. Luar biasa memang, meskipun memang banyak sentilan-sentilan nyinyir dan lain sebagainya terkait dengan PSI, dari mulai Mas Kaisang dulu masuk menjadi ketua umum kan memang ya meramaikan jagat pemberitaan, apalagi baru 2 hari masuk langsung menjadi ketua umum. Tidak dianggap sebagai partai politik yang melakukan pembibitan kader dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun itu merupakan hak
prerogatif lah dari PSI untuk menjalankan seperti itu, karena semua partai termasuk PSI punya ADART tersendiri dan memang sudah berjalan sampai sekarang. Kita tahu PSI mulai tumbuh signifikan sebenarnya dari pemilu 2029 hingga pemilu 2024 ini. Meskipun sama-sama belum masuk dalam parliamentary threshold anggota DPR RI ya, tapi bagaimanapun pertumbuhan suara dan anggota DPRD kota provinsi naik signifikan. 2019 anggota DPRD kota provinsi 72, 2024 menjadi 180. Ini kan kenaikan 100% lebih. Kemudian untuk suara nasional pun dari 1,8% menjadi 2,8%. Ini kan juga kenaikan yang luar biasa. Jadi Mas Kaisang sendiri dalam memimpin PSI tidak serta-merta tidak berhasil, karena memang kenaikan ini kan perlu tetap diberi apresiasi sebagaimana langkah Mas Kaisang dalam membawa PSI mengarungi pemilu 2019 dan pemilu 2024 mohon maaf. Dan memang seru karena memang ini momen di mana PSI mencoba mencari ketua umum yang baru, di mana dilakukan secara terbuka dengan seluruh anggotanya bisa memilih ketua umum yang baru, one man one vote, yang diselenggarakan mulai dengan e-vote ya, electronic voting ya, online voting ya. Jadi memang layak ditunggu karena memang salah satu terobosan partai politik di Indonesia yang baru dalam memilih ketua umum. Dan ditunggu juga apa memang nanti Pak Jokowi benar-benar akan tampil menjadi salah satu calon ketua umum PSI yang baru. Jika itu memang terjadi, jelas tidak akan mungkin ada yang maju ya. Ini kan prediksi, cuman siapa yang mau maju menandingi Pak Jokowi. Dari segi apapun, bahkan elektabilitas pasti sudah kalah sebelum bertanding. Ini kan pandangan-pandangan kita ya. Jelas memang diperlukan syarat, karena memang syarat dalam mengikuti pemilu raya menjadi ketua umum PSI sendiri minimal 5 DPW, dukungan 5 DPW dan 20 DPD ya. Jadi 5 pengurus 5 provinsi dan 20 pengurus kabupaten kota yang harus memberikan rekomendasi untuk mendukung calon ketua umum untuk maju menjadi calon ketua umum di PSI. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri kemarin melalui ketua DPW-nya Mas Yogo, Bro Yogo mengungkapkan ada 2 nama yang akan diajukan sebelum mengerucut ke 1 nama. 2 nama itu ya, 1 Mas Kaisang sebagai ketua umum sekarang dan kedua adalah Pak Jokowi. Tapi memang masih dikomunikasikan lagi secara internal untuk memastikan siapa nanti yang akan didukung dengan suara bulat. Karena mungkin juga menunggu ya, apa nanti Pak Jokowi benar-benar maju atau tidak. Karena kan poinnya itu, kalau Pak Jokowi sudah memberikan isyarat maju, jelas lah, saya percaya semua akan mendukung Pak Jokowi. Karena jelas untuk Pak Jokowi sendiri kan memang butuh kendaraan untuk melakukan langkah-langkah politik beliau ke depan. Apalagi memang santer diberitakan terkait dengan mengamankan posisi Mas Gibran ya untuk 2029. Meskipun Pak Jokowi sendiri tidak luput dari banyak tawaran dari partai-partai lainnya. Ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menjadi orang nomor 1, jelas Pak Jokowi akan sangat mampu, akan sangat bisa jika mengendarai PSI. Tapi kan sekali lagi banyak yang berkomentar bahwa PSI ini partai kecil, kalau dinaikin Jokowi ya perahunya terlalu kekecilan untuk Pak Jokowi. Tapi apapun itu jelas Pak Jokowi memang butuh kendaraan untuk terus melakukan langkah-langkah politiknya, apalagi di Indonesia semuanya terkait dengan partai politik. Mau mencalonkan bupati, gubernur, mencalonkan presiden, wakil presiden, semuanya harus melalui partai politik. Apalagi nanti di 2029 sesuai dengan keputusan MK ya, bahwasanya presiden threshold kan dihapus baik presiden maupun DPR RI.
Cuman masih menunggu undang-undang terbaru untuk pemilu 2029 nanti. Jika kita berkaca pada itu, jelas siapapun nanti partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2029 bisa mencalonkan presiden maupun wakil presiden. Sederhananya seperti itu, tapi secara teknis tidak akan sesederhana seperti itu, karena tidak mungkin satu partai politik sendiri akan mencalonkan sendiri dan berjalan sendiri. Pasti akan butuh koalisi-koalisi ya seperti biasa-biasanya lah dalam pemilu-pemilu yang sudah kita saksikan dan kita nikmati bersama. Jadi layak ditunggu apakah benar-benar nanti Pak Jokowi ikut serta dalam pemilu raya PSI menjadi calon ketua umum PSI, atau hanya ya rumor-rumor yang menghangatkan suasana. Karena memang kita tahu dari awal PSI merupakan partai yang selalu mendukung Pak Jokowi. Ya kita tunggu saja bagaimana komentar simpatisan, kader, pengurus ya terkait PSI. Cocok tidak kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI? Semoga PSI tambah besar dan Pak Jokowi benar-benar menjadi ketua umum PSI. Salam. Dio. Assalamualaikum.